Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, rekan-rekan semua. Eh, yang terhormat Bapak Parianto selaku dosen pengampu mata kuliah CAT-CAM kelas D hari Kamis. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ihsan Tozika dengan NIM 21050, 123, 140, 152 akan mempresentasikan dan menunjukkan hasil gambar yang telah saya buat dalam bentuk tiga dimensi beserta setiap part dan assembly-nya di SolidWorks. Dan pada hari ini saya menggambar dan atau membuat replika dari heat exchanger dengan tipe tube yaitu berbentuk U atau biasa disebut heat exchanger U-tube type. Jadi pada konsepnya tersebut heat exchanger ini memiliki tube yang berbentuk U, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi si heat exchanger ini sendiri itu memiliki bentuk tube yang bukan straight atau bukan lurus, tetapi berbentuk U. Di sudut sini, ini nampak dari media atau fluida yang ingin didinginkan itu sendiri, itu tidak hanya lurus saja, tetapi memiliki lengkungan. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Kita perlihatkan dulu. Nah, jadi tube ini sendiri itu berbentuk U. Kalau kita bisa lihat di sini, ini untuk spesifikasi heat exchanger yang saya buat itu memiliki tube untuk satu kali row pendinginan atau pendinginan itu sebanyak 89 tube. Dan yang pertama kali fluida itu masuk, itu melewati media di sebelah sini, sebelah kiri atas kalau dari layar. Terus fluida tersebut yang ingin ditukar panasnya, itu melalui pipa-pipa ini atau yang biasa kita sebut tube, secara straight, secara lurus. Baru setelah itu kita memutarkan fluida yang ingin ditukar panasnya tersebut melalui YouTube tadi atau di bagian sini. Nah, kenapa tidak strike saja? Memang di beberapa kasus ada suatu project yang memerlukan keperluan heat exchanger dalam berbentuk strike, tetapi ada juga yang memerlukan dalam bentuk YouTube. Penyebabnya ada banyak, bisa karena efisiensi ruang ataupun efisiensi media pendingin, sehingga sel YouTube ini juga bisa menjadi pilihan atau opsi. Lalu setelah diputarkan di bagian YouTube sini, dialirkan melalui bagian bawah, lalu keluar di outlet sebelah sini. Nah, untuk media pendinginnya itu sendiri itu pada umumnya biasanya menggunakan seawater. Jadi media pendingin tersebut masuk melalui celah atas sini. Jadi dia bukan masuk melalui pipa, tetapi mengisi ruang-ruang kosong yang ada di shell itu sendiri. Masuk melalui sini, lalu pada saat dia masuk, dia menukarkan panas dengan si cup yang di bagian kanan tadi. Jadi dia berbentuk U, bukan melalui pipa. Dia bergerak bebas melalui sel-sel yang tertera di sini, lalu melengkung. Seperti yang bisa kita lihat di layar, melengkungnya seperti ini. Seperti berbentuk berliku-liku lah. Lalu berakhir di outer bagian sini. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini sendiri, ini saya menggambar gasket dan flank untuk pemisah dari si media itu sendiri. Ini secara simpel saja ya, tidak yang terlalu rumit. Lalu saya juga menggambar baffle di sini sebagai sekat-sekat pemisah.
agar efisiensi atau pendinginan dan penukaran panas dari heat exchanger ini sendiri itu dapat berjalan maksimal. Nah, untuk part-partnya sendiri itu sudah saya gambar dan sudah saya satukan dalam satu file tersendiri di file CAD-CAM ini. Dari base plate, baut-baut, gasket, terus head, murmur untuk biar agar heat exchanger sendiri tersebut rapat, shell, dan cup sendiri. Lanjut saja kita melihat setiap part yang saya gambar. Nah, kita mulai dari shellnya sendiri. Nah, shellnya ini saya belum meletakkan material yang spesifik untuk bagian dari shell ini. Tetapi pada umumnya shell dari heat exchanger sendiri menggunakan baja. Baja yang tahan karat tentunya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga terkena karat. Karena memang sudah banyak kasus-kasus di Indonesia khususnya, shell dari heat exchanger ini sendiri banyak mengalami korosi ataupun pengikisan di bagian inner dari si shell ini sendiri. Jadi di sini saya sudah menggambar juga untuk bagian inner dari media pendinginnya tadi. Untuk dimensinya saya letakkan kurang lebih di sekitar 700 mm atau 70 cm untuk diameternya. Dikarenakan heat exchanger ini sendiri itu memiliki panjang kurang lebih sekitar 9 meter yang termasuk ukuran cukup besar untuk sebuah heat exchanger. Lalu di sini juga saya menggambar bagian flanknya, bagian penutup dari bukan penutup, bagian untuk menyatukan antara shell dan head heat exchanger ini. Lalu di sini juga ada bagian outer buat pendinginnya, media pendinginnya tadi keluar. Ini sudah saya gambar agar nanti pada saat diassembly komponen tersebut dapat menyatu dengan sempurna. Oke, lanjut ke bagian cupnya. Nah, ini cup yang saya gambar sendiri juga bisa dilihat di sini. Saya menggambar cup ini dengan beberapa plane atau beberapa bagian-bagian pendukung. Dikarenakan setiap baffle ini sendiri memiliki jarak kurang lebih itu di sekitar 1 meter. Jadi setiap 1 meter ini itu ada satu baffle untuk pemisah dari media pendingin tadi agar lebih pendinginan lebih efisien. Nah, ini untuk di bagian cupnya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, cup ini untuk sekali jalan itu bisa memuat sekitar bukan sekitar, untuk angka pastinya itu sebanyak 178 178 cup, 178 buah cup ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan dengan diameter di angka kurang lebih sekitar 5 cm. Jadi satu cup ini sendiri itu dapat memasukkan air di angka kurang lebih 5 cm atau 50 mili untuk satu cupnya. Beginilah bentuk dari si cup heat exchanger ini sendiri. Sangat kompleks bentuknya memang, dari pangkal ini sendiri hingga ke bagian akhir atau end jointnya. Oke. Lanjut saja di part selanjutnya, saya juga menggambar head. Nah, ini headnya. Nah, jadi media untuk yang akan ditukarkan panasnya tadi itu masuk melalui atas, seperti yang saya bilang. Namun untuk diameter pipa innernya, saya buat lebih besar di sekitar angka 800 mm. Dikarenakan juga memang untuk media yang akan ditukarkan panasnya ini cukup besar fluidanya.
volume fluidnya cukup besar. Begitu juga di bagian outernya. Saya letakkan di sekitar 800 mm untuk diameternya. Oh, saya sempat lupa juga untuk bautnya, jumlah bolt dari antara gabungan head dan shellnya tadi itu sendiri itu berjumlah 60 baut. Ini bisa kita lihat di sini. Di 60 baut ini sendiri saya meletakkan ukuran baut di ukuran 30 mm atau 3 cm. Mana itu dia? Oh, ini dia. Sorry, salah. Terus extrude, edit sketch. Oh ya benar di sini, lalu di cut extrude. Oh ya. Nah, berjumlah 60 piece bautnya dan ukuran sekitar 32 mm. Lanjut untuk part selanjutnya, saya juga menggambar base plate atau kaki-kaki dari si heat exchanger ini sendiri. Karena heat exchanger ini merupakan bagian dari stationary equipment yang dimana pasti memiliki base plate atau cagak maupun bisa kita bilang penahan lah, penahan untuk heat exchanger ini agar dapat berdiri dengan kokoh tanpa adanya goyangan, vibrasi atau guncangan lainnya. Tentu saja kita kembali ke heat exchanger yang sudah saya buat tadi. Oke. Nah, ini ketika headnya tidak saya pasang, bentuknya akan berbentuk seperti ini. Ini gasketnya yang saya buat juga. Gasket ini sendiri itu saya buat agar jika terjadi kebocoran maupun terjadi leaking di bagian head ini sendiri, di bagian dalam ataupun bagian luar dari si heat exchanger ini sendiri itu tidak akan mengalami leaking atau tidak akan mengalami kebocoran yang signifikan. Namun tidak menutup kemungkinan juga masih dapat terjadi kebocoran ataupun terjadi leaking. Namun kita bisa meminimalisir itu. Oke, seperti inilah ini juga mur-mur yang saya buat agar si heat exchanger dapat bersatu sebagaimana mestinya. Seperti ini bentuk dari totalnya. Yang tadi base plate yang saya buat ini nantinya akan dilas di bagian sekitar pinggir-pinggir sini. Di bagian pinggir dari eh, base-nya ini akan dilas mengikuti bentuk dari si heat exchanger ataupun shell karena dia menopang secara langsung. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan terlalu singkat maupun terlalu susah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.